Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa-mahasiswi yang dipilih Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, marilah kita lanjutkan kuliah kita, yaitu tentang hari ini kita akan membahas tentang hadits mungkar dan membahas tentang iktibar, tabi dan syahid. Kita mulai dengan hadis mungkar dulu. Hadis mungkar adalah hadis yang menyendiri dalam periwayatannya, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahnya, atau jelas terfasikan yang bukan karena dusta. Jadi lengah dan banyak salah adalah dua istilah yang sangat berdekatan artinya. Lengah biasanya terjadi dalam proses penerimaan hadis dari gurunya, sedangkan banyak salah terjadi dalam penyampaian hadis kepada muridnya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasik adalah kecurangan dalam amal, bukan kecurangan dalam keyakinan atau itikad. Jadi di sini ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mereka bermasalah ketika dia mendapatkan hadis dari gurunya. Yang kedua adalah bermasalah ketika seseorang itu menyampaikan hadis kepada muridnya. Yang ketiga adalah sifat kefasikan yang melekat pada diri seorang periwayat tersebut. Jadi kalau kita lihat skema yang ada di samping ini ada dua contoh dua skema ya hadis yang mungkar atau yang lemah di sini. Ini misalnya di sebelah kiri seorang periwayat atau sebagian periwayat, seluruh periwayat atau sebagian periwayat menyendiri dalam periwayatannya, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahnya, atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta tadi. Ya, misalnya ada perawi yang mungkin karena kecerobohannya dia menerima hadis dari gurunya bermasalah, atau karena kecerobohannya dia menyampaikan kepada muridnya juga bermasalah, maka namanya mungkar. Ada juga hadis yang mungkin di sebelah kanan ini ya, karena diriwayatkan oleh orang yang sikoh maka dinamakan hadis ma'ruf. Ini lawan daripada mungkar. Perawinya sikoh semuanya ya, kemudian adil, dobit dan memenuhi syarat-syarat hadis sahih, maka ini dinamakan hadis ma'ruf ya. Ini kebalikan daripada hadis mungkar ya. Coba kita lihat di sini contoh jalur sanad yang mungkar. Yang pertama ada pada kitab Al-Mu'jam Al-Kabir li Tabrani ya, saya bacakan saja hadisnya. Hadatsana Ubaidullah ibnu Ghanam wa Muhammad ibnu Abdillah Al-Hadrami qala hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Ini ada tahwilnya, ada hak di tahwil, ada perbedaan jalur sanad. Wa hadatsana Muhammad ibnu Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Abi qala hadatsana Hubayb ibnu Habib Aku Hamzah Az-Zayyad an Abi Ishaq an Al-Aizari ibnu Huwairith ibnu Huraith ya, an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqama sholata wa ata zakata wa hajjal baita wa shoma ramadhana wa qara ad-dhaifa dakhala jannah. Ini jalur yang ada pada Mu'jam Al-Kabir karya Tabrani. Yang kedua adalah dalam kitab Jami' Ma'mar bin Rasyid ya, Akhbarun Abdul Razzaq an Ma'mar an Abi Ishaq an Abil Aizar an Ibnu Abbas atahu al-aqrabu faqalu inna nuqimu as-sholata wa nuti zakata wa nahujjul baita wa nasumu ramadhana wa inna nasab minal muhajirin yaquluna lasna ala sayyid. Faqala Ibnu Abbas man aqama sholata wa ata zakata wa hajjal baita wa shoma ramadhana wa qadha dakhala jannah. Coba kalau saya membuat
skema seperti ini ya. Yang kedua hadis ini bermasalah semuanya ya, walaupun mungkin matan hadis ini bisa kita jumpai di dalam berbagai jalur sanad, tetapi kita membicarakan khusus pada jalur ini saja. Jadi kita tidak membandingkan dengan jalur yang lainnya. Ini sebagai contoh saja. Jadi kalau dibandingkan jalur yang lainnya, saya kira matan ini tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian ini membicarakan jalur ini saja, maka akan kita lihat seperti ini. Yang pertama, hadis yang ada pada kitab Mu'jam al-Kabir, Ibnu Abi Syaibah berguru pada Hubayb bin Habib, ya, Hubayb bin Habib ya. Kemudian Abu Ishaq, kemudian Al-Aizari bin Harith, Ibnu Abbas, Rasulullah. Di sini dikatakan mungkar. Kenapa? Menurut Abu Hatim, sanad ini mungkar. Karena apa? Hubayb bin Habib ada riwayat yang waham. Ya. Menurut Abu Zur'ah waham. Ibnu Mubarak mengatakan matruk. Riwayat tersebut sebenarnya mauquf, bukan marfu. Nah, apalagi seperti ini, ya, maka bisa dikatakan sebagai mungkar. Terutama ada perawi yang di sini ada tanda merahnya itu. Kemudian yang pada jalur yang kedua, Jami' Ma'mar bin Rashid ini ya, di sini ada hadis mauquf karena apa? Ini sebenarnya ucapan Ibnu Abbas, namun periwayatannya sikoh semua sehingga menjadi ma'ruf ya, seperti ini ya. Maka ini juga tidak disadarkan oleh Nabi, tapi juga pada Ibnu Abbas. Walaupun kalau kita melihat jalur yang lain, saya kira ini juga tidak ada masalah ya. Ini hanya sebagai contoh saja bagaimana menggambarkan hadis mungkar yang ada pada kajian kita hari ini. Oke ya, saya kira ini untuk hadis mungkar saya kira sudah cukup. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu i'tibar tabi dan syahid ya. Al-i'tibar al-mutaba'at wa syawahid. Ini sering kita jumpai di dalam metode penelitian hadis kata-kata ini ya. Jadi kata al-i'tibar merupakan masdar dari kata i'tabaro ya. Menurut bahasa, kata al-i'tibar adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatu yang sejenis. Ini kalau kita melihat i'tibar dari sisi lughahnya. Menurut istilah hadis, al-i'tibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu. Yang hadis itu pada bagian sanadnya tanpa hanya terdapat seorang riwayat saja. Dengan menyertakan sanad-sanad yang lain akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain atau tidak untuk sebagian sanad atau sanad hadis yang secara keseluruhan. Artinya begini. Jadi i'tibar itu bagaimana kita mencari atau menelusuri jalur-jalur hadis yang ada pada hadis tersebut. Adakah hadis ini ada pada kitab Sahih Bukhari? Bagaimana jalurnya? Adakah hadis ini pada kitab Muslim misalnya? Atau kutub tis'ah ada pada kitab-kitab yang lain, sehingga kita bisa membuat skema. Jadi i'tibar itu apa? Membandingkan antara satu sanad dengan sanad yang lain, antara satu jalur dengan jalur yang lain, sehingga satu hadis itu bisa diketahui dengan jelas gambaran jalur periwayatannya. Itu namanya i'tibar. Dan ini tentu membutuhkan ketelitian kita, membutuhkan kejelian kita. Karena apa? Karena di dalam sanad itu biasanya nama-nama itu ditulis dengan sangat singkat. Misalnya Umar, Urwah. Siapa itu Umar? Siapa itu Urwah? Padahal di dalam nama-nama periwayat hadis biasanya disebutkan nama orang tuanya, bahkan nama neneknya. Karena apa? Dikhawatirkan nama-nama ini nanti akan sama, dan tentu kalau nama ini nanti kita salah di dalam membidik nama itu nanti akan berkaitan dengan ilmu jarh wa ta'dil, tentang guru murid dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kegiatan i'tibar itu merupakan kegiatan penting dalam rangka belajar ilmu hadis. Karena apa? Karena kita nanti akan berhubungan langsung dengan periwayat ya. Artinya kita harus bisa membandingkan antara satu jalur satu dengan jalur yang lain ya.
Menurut istilah ilmu hadis, salihkan ya, saya ini Pak. Kemudian yang kedua adalah syahid. Insyaallah lagi, mohon maaf. Secara etimologi kata syahid merupakan bentuk isim fa'il yang diderivasi dari fi'il madhi syahida. Sedangkan arti syahid dalam kamus berbahasa Arab adalah orang yang menginformasikan apa yang disaksikan, namanya syahid, saksi, atau juga mempunyai arti lisan ya, jadi saksi. Menurut istilah hadis ya, di dalam hadis yang di dalam riwayatnya bersekutu para perawi hadis yang menyendiri baik lafaz dan makna ataupun secara makna saja, dan sanad berbeda-beda pada sahabat. Artinya apa? Sahih itu adalah saksi di tingkat sahabat. Itu namanya sahih. Ya, apakah sanad ini punya atau tidak? Ya tergantung di dalam itibar kita. Nanti kita mengetahui apakah sahabatnya ini satu atau dua orang yang meriwayatkan, atau 3 orang, atau 4 orang, atau banyak orang. Ya, banyak orang sahabat. Maka dengan itibar tadi kita akan mengetahui tentang sahihnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tabi'. Ya. Tabi' dalam kajian ilmu bahasa juga merupakan bentuk isim fa'il yang diderivasi dari kata taba'a. Kata tabi' ini menurut bahasa mempunyai arti pengikut, pembantu, dan dalam istilah tabi' juga dikenal dengan sebutan mutabi' atau mutaba'ah, pengikut. Ya. Para hadis menunjukkan tabi' adalah periwayat yang menunjukkan hadis yang menyerupai hadis yang lain dari segi lafal atau maknanya saja, dengan kesamaan dalam sanad sahabatnya. Misalnya sahabatnya sama, ya, gurunya sama, dia berarti tabi itu adalah tabiin ke bawah ya. Tabiin atau tabi namanya tabiin. Artinya apa? Satu sahabat mempunyai 2 orang tabiin, maka yang satu menjadi saksi yang lainnya. Nah, saksi itu bukan dikatakan saya tapi sebagai tabiin. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di dalam gambar atau skema itibar. Ini contoh itibar, ya. Di sini ada di sini ada contoh ya, contoh skema itibar ya. Ini misalnya nanti kalau kita ada sebuah hadis, kita buatkan skema seperti ini sangat sederhana. Nah, misalnya ada 2 sahabat, ini sahabi, ini sahabi. Maka ini kalau kita teliti sahabi yang sebelah kanan, maka yang sebelah kiri menjadi sahih. Atau sebaliknya, kalau yang kita sebelah kiri, maka yang sebelah kanan menjadi sahih. Ya, ini sahih seperti itu. Nah, yang tabi bagaimana? Nah, seperti ini tabi itu. Misalnya sahabat punya 2 orang murid, namanya sahabat, muridnya sahabat berarti siapa? Tabiin. Ya. Tabinya ada 2, maka tapi seandainya kita meneliti jalur yang sebelah ini, sebelah kiri, maka tapi sebelah kanan ini menjadi saksi atau tabinya. Demikian juga kalau kita meneliti yang sebelah kanan, maka yang sebelah kiri juga menjadi tabinya. Nah, ini ya. Jadi kata-kata istilah itibar, syahid, tabi, ini adalah istilah yang harus dipahami oleh para pengkaji hadis, ya, karena ini adalah sesuatu yang akan kita lakukan secara pasti kita lakukan ya. Jadi seorang ahli hadis pasti melakukan namanya itibar, ketika akan meneliti hadis pasti melakukan itibar. Kemudian dia pasti akan mengenal riwayat dari kalangan sahabat, juga riwayat dari kalangan tabi atau ahli tabi. Maka itu nanti ada istilah tabi dan syahid. Ini mungkin sebagai salah satu contoh ya. Contoh praktek itibar ya. Di sini ada hadis fima sakotis sama'u wal uyunu al usru wa fima sukiya bin nadhi nisful usri ya. Ini hadis ini ada Bukhari dan Tirmidzi. Maka kalau kita meneliti Bukhari, misalnya ada Abdullah, maka Abu Hurairah ini sebagai apa? Sahih daripada Abdullah. Sebaliknya kalau kita meneliti Tirmidzi, maka Abdullah ini sebagai sahih daripada Abu Hurairah. Ya, ini ya. Kemudian di sini ada di bawah Abu Hurairah ada Busrun ibnu Sa'id dan Sulaiman
bin Yasar, maka apabila kita meneliti Sulaiman bin Yasar, maka tabinya adalah Busrun bin Sa'id, atau sebaliknya, seandainya kita meneliti Busrun bin Sa'id ini, maka di sini Sulaiman bin Yasar ini sebagai apa? Sebagai tabinya. Jadi paham ya semuanya ya. Jadi iktibar, sahid dan tabi, gitu ya. Karena apa? Ini merupakan elemen penting di dalam penelitian, sehingga kita nanti ketika kita melihat atau membuat praktek penelitian hadis, takhrijul hadis, langkah pertama adalah iktibar. Jadi membandingkan antara sanad dengan sanad yang lain, antara satu jalur dengan jalur yang lain, sehingga jalurnya bisa kita pilih semuanya. Kita juga akan melihat tabi sejauh mana tabi yang ada pada perawi tabiin ke bawah ini bisa kita lihat, sehingga kalau ada rawi yang bermasalah misalnya, ada rawi yang dhaif misalnya, maka nanti kita akan bisa menjelaskan atau menolong untuk informasi tersebut. Saya kira demikian kuliah kita pada hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi